Alhamdulillah semuanya, jadi di kesempatan hari ini kita berada di lereng Gunung Welirang dan saat ini kita berada di dalam bumi atau di dalam tanah. Sebuah goa yang dimana goa ini merupakan rumah dari Empu Sakti, pembuat pusaka sakti pada era kerajaan. Yang dimana goa ini banyak sekali percabangan yang tentunya akan membingungkan kalau kita tidak pernah memasukinya. Bisa dibilang ini adalah labirinnya Indonesia kan gitu. Dan saat ini kita bersama Mbah siapa? Mbah Franky. Mbah Franky juga Fajar anak Indigo yang akan mengeksplor, menelusuri goa ini sampai ke ujung sana. Nah, di sisi lain, goa yang memiliki sejarah pada era peradaban ini tentunya memiliki dan menyimpan cerita mistis. Di kesempatan hari ini akan kita ungkap bersama dua orang yang tentunya memiliki masing-masing versi ya, dari Mbah Franky juga Fajar anak Indigo. Oke Mbah, kita bisa langsung telusur gua ini ya. Di kiri aja Mbak, soalnya paling bagus ini. Yang masuk kiri nih? Ya. Saya coba kita lihat. Nah, kita masuk kiri dulu. Kan di sana, di gua depan sana, ini tembus sampai ke sana nanti. Jadi Fajar menyarankan masuk sini. Masuk kiri. Kita ikuti saja Fajar. Yuk. Oke, monggo. Jadi ada sesuatu yang ingin ditunjukkan ini oleh Fajar ini. Oke. Kenapa kok tiba-tiba minta belok ke kiri kan gitu ya? Itu, nggih, betul. Ini licin loh Mbah, hati-hati Mbah. Nggih. Hawanya sangat adem seperti di kulkas ya Mbah ya? Oh ya, sejuk banget. Betul-betul sejuk. Ini tidak sama dengan goa-goa lainnya. Kalau goa-goa lainnya itu agak pengap, biasanya kena kotoran kelelawar, tapi goa ini istimewanya, ini kayak ruang ber-AC ini. Dinginnya gitu maksudnya? Dinginnya kayak ruang ber-AC dan memang hawanya pun kita semua merasakan bahwa ini segar sekali hawa di sini. Sangat segar. Sangat segar. Nah ini dinding-dinding gua ini Mbah. Nggih. Coba kalau diperhatikan, Nggih. warnanya beda dengan batuan yang ada di luar sana tadi ya? Beda sekali. Ini Merah-merah. warnanya merah. Tidak sama dengan tanah yang kita masuk. Iya, yang masuk kan hitam. Betul. Dan di dalam ini semuanya merah. Nih, Mungkin salah ada satu. kaitannya dengan waktu pembuatan pusaka era lampau ya? Betul. Bertahun-tahun membuat pusaka di dalam sini, Nggih. menggunakan perapian sehingga tanah gua ini warnanya merah kan Merah. gitu ya? Nggih. Ada rembesan-rembesan air Mbah dari atas Mbah. Nggih. Yang disebut air apa kalau dari batu itu? Air amarta ya? Nah, Tirta Amerta. Tirta amarta. Nah, air apa ya? Air Kehidupan. suci, kehidupan, Keabadian. keabadian. Di sini Mbak, kayak ada pusaka. Oh, Di bentar, kiri Bang. sini. Bentar. Nah, kita berhenti sejenak. Adik Fajar akan menuju ke arah kiri lagi. Sana. Ada apa tentang adik Fajar ini, tentang kok masuk kiri terus. Kita ikuti saja bersama adik Fajar ya. Oke. Nah. Oh, ini. Melihat apa itu Mbah Fajar Mbah? Nah, mungkin adik Fajar ini berkomunikasi dengan tempat sini. Adik Fajar melihat sesuatu. Coba nanti kita tanya sama-sama apa yang dirasakan dan dilihat oleh adik Fajar. Kamu melihat apa Jar? Tadi ada ada cahaya Om di sini. Gue Di mana? rasakan. Ada cahaya Mbah katanya Mbah. Oh. Coba kita komunikasi lagi. Kita coba. Fajar kan sudah mencoba ya. Kita lihat sendiri. Oke. Adik Fajar tadi ada kebenarannya. Apa yang ada di sini yang jenang lihat Mbah? Yang dilihat adik Fajar tadi kan ada cahaya. Memang betul. Di sini adalah tempatnya penyimpanan pusaka-pusaka yang dihasilkan oleh empu-empu di sini. Waktu pembuatan pusaka-pusaka dulu, penyimpanannya ada di sini. Makanya adik Fajar melihatnya dengan sebuah sinar yang cukup terang. Dan pusaka ini sebagian besar masih tersimpan di dalam sini.
Jadi salah satu tempat yang digunakan untuk menyimpan pusaka Betul, pada era lampau. era lampau. Sampai sekarang pun masih ada. Masih ada. Cuman posisinya tertutup gaib atau tertutup tanah gitu ya Mbak ya? Ya, kayak dikatakan tertutup tanah ya, memang semua benda-benda pusaka yang sudah ditanam di sini, ditaruh di sini akan menjadi tempat gaib dan tertutup oleh lapisan-lapisan gaib. Oke. Karena ini lokasi yang akan kita review ini masih luas dan masih panjang. Masih panjang. Kita lanjut lagi Mbak ya. Monggo. Ke depan itu mungkin tutup atau ada lubang lagi? Di sana, di depan sana, Coba. masuk sana terus, nanti tembus di Goa Lorong. Ya kita cek Mbak. Ya. Kita cek. Buntu Oke. atau tembus gitu? Kita coba. Kita lihat depan sana. Oh tembus. Oh, tembus ya. Betul. Alhamdulillah. Saya takutnya itu nyasar. Soalnya ini kan kembar-kembar gitu loh Mbak. Nah, namanya goa, iya kan? Beda dengan gua-gua yang lainnya ini Mbak. Betul, betul. Begitu Ini istimewa labirin. gua ini. Membingungkan. Ya. Mas ini Mbah, kayak ada sosok hitam Mbah. Tapi dia manjat dari tadi di sini. Sosok hitam diam di sini. Iya. Oh ya. Besar banget. Ya. Memang kita mendapatkan adik Fajar ini begitu istimewa. Salah satunya di sini, tempat ini. Adik Fajar melihat sosok hitam di sini diam saja, dan ternyata memang di sini adalah tempat penjagaannya. Mungkin, bukan mungkin lagi. Di sini dulunya adalah penjaga di area rumah dari Empu ini. Jadi ada ruangan di sini Mbak ya? Ruangan ini adalah penjaga. Betul-betul penjaga di sini. Ya. Nah, tempatnya ada di sana. Ya. Ini tempat penjaga. Sosok hitam itu genderuwo atau apa? Buto Bukan. atau gimana? Bukan. Beliau ini adalah namanya penjaga ya. Empu kerajaan, tentunya bukan orang biasa yang menjaga. Ya. Di sana. Masih ada sampai sekarang ya? Masih ada. Kita lanjutkan dulu ya. Oke, siap. Nah, ayo Fajar ke sana. Seperti ini. Ini Ada penjaganya. ada di sana. Nah, ini juga di sini sebetulnya ini juga tempat penjagaan juga. Memang berlapis-lapis. Kenapa? Seorang empu itu, apalagi empu kerajaan, membuat benda-benda pusaka yang sangat dibutuhkan oleh kerajaan. Jadi semua lapisan menjaga beliau. Terus ini kan ada sebuah lubang, Mbak. Iya. Mungkin bekas kerukan atau bekas galian. Mungkinkah di era lampau empu-empu membuat pusaka itu bahan-bahan yang digunakan sebagai bahan pusaka itu mengambilnya dari tempat-tempat seperti ini. Betul. Batu-batuan gunung atau batu meteor atau apa. Dan di sini mungkin ada bahan baku membuat pusaka gitu. Betul. Salah satunya benda-benda logam. Ada benda yang sangat istimewa, yaitu sejenis batu meteorit. Didapatkan biasanya dari dalam tanah, dari gunung. Dan ini adalah salah satunya. Di bawah sini adalah beberapa yang sudah diambil sana. Dan ini ada diuruk lagi. Mungkin demi keamanan. Ya. Oke. Oh, ini tembus ya, Mbak. Oh, dari Tembus. meteor itu jatuh dari atas sana ya, Mbak ya? Nah, nembus itu ya. Ya, nembus. Pantesan bolong itu yang atas itu. Nah, sampai tembus ke atas loh ini. Iya. Ya Tembus kan? gua, ya. Ya. Betul. Nah, ini penjayaan sudah mulai redup ini. Nah, yes, kayak apa ya Udah lampunya nutup ini? ya. Kita berusaha secepat mungkin, ya kan? Agar kita bisa keluar. Oke. Kita lanjut, Fajar. Nah. Sebetulnya setiap relung-relung ini, ya kan? Kita jelaskan sedikit lagi ya. Iya. Setiap relung ini adalah bukan relung biasa. Memang ini adalah penjagaan. Semua relung ini adalah tempat penjagaan untuk beliaunya empu itu. Berarti satu lokasi yang dijaga beberapa prajurit gitu ya? Betul. Atau penjaga yang di mana melindungi dari empu tadi? Betul. Oke.
karena pembuatan benda pusaka itu memang betul-betul harus dijaga. Ya. Ya. Yuk, next. Kita lanjut. Nah, Oh, ini ada ruangan istimewa, Mbah. ini ruangan, betul-betul ruangan sangat istimewa di sini. Coba Adik Fajar duduk di sebelah, duduk saja Adik Fajar, jongkok pun gak apa-apa. Ya, jongkok. Adik Fajar, sekarang ngadap sini lagi. Adik Fajar, nah. Di sini, coba kita lihat sini lampunya. Nah, di depan ini sebetulnya adalah tempat yang sangat-sangat disakralkan. Tempat ini adalah tempat pengisian benda-benda pusaka yang dihasilkan oleh empu-empu yang berada di sini. Jadi ini setelah benda pusaka yang ditempa oleh empu-empu itu, semua pusaka yang sudah jadi, ritualnya di sini. Ini adalah tempat ritual terakhir, tempat pengisian. Istilahnya sekarang ini bahasanya tempat pengisian kodam. Jadi di tempat ini ya, kita Tempat masuk penyepuhan pusakanya gitu ya. Betul. Kalau Fajar sendiri, kamu melihat apa, Jar, di sini, Jar? Di sini ya Om, kayak ada kakek-kakek Om. Kakek-kakek. Ya lagi diam tapi bajunya itu putih Om. Kakek berbaju putih gitu ya, Mas? Iya. Tapi diem ya, Jar ya? Diam. Betul, Mbak Franky, yang disampaikan ini. Sangat betul sekali. Sebab pengisian itu, pengisian kodam, dilakukan bukan empu sembarangan. Beliau adalah seorang resi. Resi khusus untuk pengisian, penyepuan kodam-kodam untuk benda-benda pusaka yang dihasilkan oleh empu di sini. Jadi beliaunya, sang resi ada di sana itu memang betul. Beliau itu tetap menjaga di sini agar kodam-kodam yang tertinggal di sini jangan sampai diambil orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oke, kita mungkin geser ke tempat lain ya, Mbak ya. Oke. Karena masih banyak ini yang Masih harus banyak. kita explore ya. Betul. Masih luas soalnya. Ayo. Betul, Oke, betul. next Oke. kita ke tempat yang lain. Kita belok kiri sini, Fajar. Karena memang betul-betul butuh penerangan. Oh, luar biasa. Jangan sampai kosong ya, Jar ya. Nah, betul. Soalnya anak ini mudah Udah. ketempelan. Betul. Ruangan bawah tanah. Nah, ini namanya lorong bawah tanah, namanya begini. Ini lorong bawah tanah ini. Yang ini. Nah, Kita nggak mungkin ke sana. dikarenakan ini juga terlalu sempit kita masuk ya. Jadi untuk lorong yang bawah tanah ini yang dibawa lagi kita untuk yang Ya, ekspor ke jadi sana menurut, saja. menurut informasinya, Oke. bahwa ini kan 3 lantai. Betul. Yang sekarang kita berdiri ini lantai kedua, dan yang sebenarnya yang lantai pertama itu yang ini, Pak. Yang masuk nih. Tembus ke bawahnya jalan raya persis. Betul. Terus ada lagi lantai yang atas yang akan kita explore ini. Yuk. Oke, oke. Awas, hati-hati. Ada kepala naga ini. Nah, ya. Coba lihat sana itu. Nah, itu ada air. Nah, nanti kita jelaskan di sini saja ya, Ma. Oke. Ada kolam, Mbak ya? Gimana? Seperti kolam ya? Nah, ya ini. Wow. Fajar, kamu di mana ini? Kakimu? Wah. Fajar. Fajar suruh cuci muka atau apa, minum di sini biar. Loh, ini Apa Fajar. Ini namanya Tirta Amarta. Ya ini. Kamu duduk, Jar. Kamu duduk, Fajar. Di sana aja. Oke. Sebelah sana, sana. Sana, Fajar. Nah. Kelihatan nggak ini? Kelihatan. Kelihatan. Oke, kita geser sini biar. Nah, Mbak, kalau kita perhatikan batu itu seperti melihat kita, Mbak. betul. Iya. Ya betul.
Nih ada sosok-sosok penjaga di sini Yang memperhatikan kita gitu. yang memperhatikan kita. Karena ini adalah namanya Tirta Amarta. Air kehidupan, air suci. Ya, namanya Tirta. Nah ini di era lampu difungsikan apa Mbah di dalam gua ini Mbah? Kalau menurut panjenengan Mbah? Ini banyak gunanya dulu. Banyak fungsinya, terutama memang untuk resi-resi di sini, baik resi maupun para empu di sini. Air ini satu bahan penyepuan. Dan lainnya yang kedua, air ini sebagai air untuk keperluan sehari-hari. Salah satunya untuk kesehatan beliau-beliau. Gitu ya. Mbah, kepalanya itu gerak-gerak Mbah, kepala besar itu. Apa katanya Mbah? Namanya Fajar ya. Iya. Semuanya jadi bergerak. Yang dilihat apa katanya? Itu katanya ada sosok kepalanya, tinggal kepalanya saja itu. Oh yang kepala tadi, seperti Yang kepala kepala itu katanya bergerak-gerak gini. Nah itu tadi. Memang di sini adalah betul Fajar, itu betul sebetulnya. Cuma kadang-kadang Fajar itu melihatnya langsung tidak berkomunikasi. Jadi padahal di sini sebenarnya memang ini adalah ruang yang sangat begitu disakralkan. Karena apa? Ini dijaga, penjaga di sini. Kalau memang dari sudut pandang kita Oke. nggak bisa melihat, Ya, betul. kan beda apa ya penglihatan ya. Kalau Fajar kan mungkin melihatnya seperti kepala itu bergerak. Tapi kalau kita kan batu Mbah, Nah, betul. ya kan? Namanya Fajar itu anak tengil ya. Ya jadi kayak begini. Ya, Iya, sesuatu yang tidak bisa kita lihat dia bisa melihat dong Mbah. betul. Anak indigo katanya. Betul. Itulah. Habis ini kita kemana lagi Mbah? Coba. Apa Fajar ini nggak dikasih minum Mbah? Biar minum air amerta Mbah. Oh, Biar pernah, kan selama ini kan belum pernah Fajar minum air. coba kita. Keabadian. Nah, Jar kamu minum Jar, biar ini Fajar. semakin waras Jar. Luar biasa Fajar. Penuh. Coba lihat ini. Ini air ajaib ini Jar. Kamu minum Fajar ya? Seger Jar. Seger ya, Om. Seger banget. Oke, kita lanjut ya Mbak Franky ya. Oke. Masih jauh ini perjalanan kita. Ya. Yuk, next ke lokasi selanjutnya. Oke. Ini tempat apa ini Mbak? Istimewa banget ini Mbak ya. Disinilah tempat yang sangat istimewa. Sangat istimewa. Sangat istimewa. Di seluruh ruangan gua ini. Coba Fajar duduk dulu di sini, duduk Fajar. Yang sebelah sana Fajar, sini Fajar. Nah, duduk. Nah, kita ngobrol sedikit tentang ruangan ini Mas ya. Ini adalah ruangan. Makanya kami tadi mengatakan bahwa ruangan ini begitu istimewa. Disinilah ruangan tempat tinggal empu dulu. Jadi di masa lalu empu pembuatan pusaka-pusaka dan tinggalnya beliau-beliau ini adalah di ruangan ini. Ruangan ini namanya empu atau resi. Bukan tempat yang luas untuk kayak kita-kita. Beliau dulu itu hanya untuk duduk dan berebah saja sudah cukup. Jadi empu itu tidak memerlukan tempat tinggal yang begitu istimewa kayak kita-kita. Beliau itu cukup duduk, berebah, sambil bermeditasi. Jadi kayak apa ya, empu itu kehidupannya sudah diserahkan. Kehidupannya demi masa depan kerajaan yang beliau emban. Jadi sebuah bentuk pengabdian seorang empu pada sebuah kerajaan, sehingga beliau rela ya menghuni sebuah goa dan bahkan rumahnya di dalam goa, kan gitu. Sekaligus melaksanakan tugasnya membuat pusaka-pusaka pesanan kerajaan gitu ya, Mas. Betul sekali.
Jadi sudah hidupnya untuk pengabdian, betul Mas? Dihabiskanlah sisa hidupnya dan penuh pengabdian di dalam gua ini ya Mbah ya. Betul. Mbah, pesan-pesan terakhir sebelum kita keluar dari gua ini Mbah, dari jenengan, tentang sebuah tempat yang tentunya tidak boleh sembarangan ya, ini tempat sakral dan banyak cerita sejarahnya yang mungkin sebagian belum diketahui, yang belum terungkap juga ya. Pesan dari panjenengan seperti apa tentang tempat ini Mbah? Mau nggak Mbah? Sedikit pesan ya. Sebetulnya pesan-pesan kita untuk generasi saat ini ya. Ini adalah sekarang sudah dikasih sesajen, dan tempat ini kita sebagai generasi saat ini bukan memuja, tetapi menguri-uri budaya, menguri-uri leluhur, rasa hormat kita dengan alam kita. Bukan kita memuja alam, tapi kita rasa hormat kepada alam yang selalu bersama kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi generasi saat ini perlu untuk menjaga alam. Jangan sampai alam kita ini dibiarkan terbengkalai kayak perusakan alam saat ini. Itu saja. Ya. Cukup Mbah? Cukup. Oke, yuk langsung kita keluar aja Mbah. Oke, monggo. Jadi pemirsa semuanya, untuk tayangan kali ini di lereng Gunung Welirang, kita akhiri sampai di sini dulu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Rahayu, Rahayu, Sagung Dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.